so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari siswa SMA Negeri 1 Pulau Rakyat ingin mewawancarai Ibu tentang tugas fisika kelas 11 mengenai pemanasan global. Sebelumnya, nama saya Devri Firmansyah Lubis. Saya Rehan Auliana Sution. Saya Paraneditya Sanjaya. Saya Kurniawan. Sebelumnya, nama Ibu siapa, Bu? Nama Ibu Lis Pipit Nurholis SPD, panggil aja Bu Pipit ya. Sebelumnya Ibu di sini mengajar tentang pelajaran apa, Bu? Saya untuk kali ini mengajar IPS, cuman ada pernah menjadi operator adiwiyata. Sudah berapa lama Ibu mengajar di MTS ini, Bu? Kalau ditanya berapa lama udah ngajar, udah lama sekali. Saya ngajar di sini dari tahun 2007. Oke, lanjut ke pertanyaan. Menurut Ibu itu pemanasan global itu apa sih, Bu? Kalau pemanasan global itu kan hanya istilah ya. Sebenarnya pemanasan global itu kan tingkat suhu bumi yang meningkat. Suhu bumi yang meningkat sebenarnya bukan hanya buminya aja, daratan, lautan, atmosfer bumi mengalami peningkatan suhu. Itulah pemanasan global. Jadi kalau kita kepanasan di dalam ruangan, kita pengen alat pendingin, kemudian kalau kita lagi dipanas kita nggak tahan berlama-lama karena kita kepanasan. Nah, itu berarti tanda bahwa suhu bumi itu sudah meningkat. Itulah pemanasan global. Penyebab dari pemanasan global itu sendiri apa sih, Bu? Kalau penyebabnya pemanasan global, ya karena kita sendiri yang nggak menjaga sebenarnya. Tapi kan sebelumnya kan pemanasan global ini udah dari ratusan tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat penyebabnya itu, penyebab terjadinya pemanasan global ya salah satunya itu pertama ada efek rumah kaca, kemudian polusi, terus polusi udara, tau lah ya prosesnya ya. Kan kita kan sebenarnya kan efek rumah, nanti saya jelaskan efek rumah kacanya ya. Kalau kita suhu bumi itu kan dingin. Kalau tidak ada efek rumah kaca, pasti kan bumi ini nggak bisa ditempati. Karena ada efek rumah kaca itulah bumi ini menjadi hangat. Tapi ternyata pada saat panas itu dipantulkan, tertahan sama polusi udara. Polusi udaranya dari mana? Dari kendaraan, kemudian asap pabrik, pembakaran hutan. Jadi mantul lagi ke bawah. Panas yang harusnya sampai ke atmosfer balik lagi ke bumi. Jadi panasnya jadi meningkat. Itu dia penyebab dari pemanasan global. Banyak lagi loh penyebab dari pemanasan global. Dampak yang disebabkan oleh pemanasan global apa aja sih, Bu? Oh, dampaknya. Dampak dari pemanasan global itu kalau terumbu karang tau lah ya, matinya, punahnya terumbu karang. Sementara kan kita tahu di laut itu banyak yang bergantung sama terumbu karang kan, hewan-hewan yang berlindung. Jadi kok nanti terumbu karang punah, pasti hewan-hewan laut pun akan punah. Sementara kan sumber makanan kita banyak juga dari laut ya kan. Kemudian pun mencairnya glacier, kemudian apa lagi ya, iklimnya nggak menentu. Yang biasanya kalau hujan di bulan Oktober, September, November, Desember, ini sekarang nanti di bulan Februari atau bulan-bulan lainnya dia pun bisa datang hujan gitu. Cuaca tidak menentu gitu. Tapi banyak lagi loh, apalagi ya? Lapisan ozon tahu kan? Lapisan ozon. Nanti lapisan ozon itu menipis kalau udah semakin banyak nanti karbon yang kita ciptakan, pasti nanti juga lapisan ozon menipis.
Tapi intinya dari penyebab dari pemanasan global itu ya semakin panasnya bumi kita ini Rana. Malam-malam pun kita kipasan, pagi-pagi pun kita kipasan. Itulah dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Menurut Ibu, apa efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya ini kan istilah juga ya. Kita bayangkan aja dulu kalau dari rumah kaca. Sebenarnya rumah kaca itu dibikinkan untuk menampung sinar matahari. Biar kalau kita bercocok tanam, panasnya itu nggak kemana-mana. Biar tumbuhan itu tetap tumbuh gitu. Tapi ternyata panas dari bumi yang sampai ke atas itu, dianya nggak terpecahkan. Malah balik lagi ke bumi. Itulah yang dibilang dari efek rumah kaca. Makanya bumi ini tetap hangat gitu. Sebenarnya efek rumah kaca ini memang terjadi secara alami, nak. Memang ada secara alami. Itu tadi yang Ibu bilang pertama tadi, efek rumah kaca itu memang dibuat yang ada lahir dari atmosfer itu, dianya itu untuk menghangatkan bumi. Kalau planet Mars kan nggak ada efek rumah kacanya, jadi dia dingin, nggak bisa ditempati gitu. Jadi sementara di bumi suhunya bisa jadi hangat karena ada efek rumah kaca ini. Tapi sekarang kan kita bilang karena ada pemanasan global ini, efek rumah kaca ini jadi dampaknya lebih tinggi lagi gitu. Berbahaya pun. Yang seharusnya positif karena kelebihan efek rumah kaca ini membuat bahaya bagi penduduk buminya. Menurut Ibu, apa pengaruh pemanasan global terhadap pekerjaan Ibu yang sekarang? Sama pekerjaan Ibu ya? Iya, Bu. Kalau apa ya? Sama pekerjaan Ibu itu kayaknya pengennya walaupun nggak terrealisasi, pengennya di dalam kelas itu ada kipas anginnya, ada AC-nya gitu. Kalau bisa berangkatnya itu cepet, biar nggak kepanasan, pulangnya pun cepet juga. Tapi untuk apanya? Kalau untuk Ibu, biaya hidupnya lebih tinggi, harus beli sunscreen soalnya, biar nggak kena ultraviolet kan? Nah itu canda aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Untuk menghindari pemanasan global sebenarnya yang gencar dilakukan pemerintah salah satunya kan membuat program Adiwiyata ya, Nak. Yang dibuat untuk Adiwiyata itu salah satunya adalah penghijauan kan. Menanam pohon kembali salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian kan ada CFC, kan ada belajar CFC? Belum. CFC itu apa coba kepanjangan CFC? Chlorofluoride apa? Ibu pun lupa. CFC itu bahan bakar yang berlebihan, nggak boleh dipakai banyak-banyak. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang alami gitu. Kemudian kalau ada barang-barang yang bisa didaur ulang. Satu, tanaman hijau, mengurangi penggunaan CFC. Bukan CFC ayam goreng ya, California Fried Chicken, bukan itu. Tapi CFC bahan bakar, kemudian mendaur ulang sampah, itulah. Kemudian mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang bisa kita lakukan. Tips and trik menjaga kesehatan di kala kondisi bumi saat ini, Bu. Tips dan triknya itu orang beda-beda ya. Menjaga pola makan, olahraga, banyak minum air putih, makan sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Mengurangi pewarna, penyedap, pengawet, pengembang itu. Nah, itulah dihindari. Itu tipsnya. Minum air putih. Itu aja. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Ibu karena sebenarnya bukan di bidangnya ya kan, karena ada pengalaman sedikit pernah ikut di Adiwiyata, ya insya Allah jawabannya bisa memuaskan. Kalau ada kekurangannya Ibu minta izin, mohon maaf ya. Baiklah, mungkin hanya ini saja wawancara kami.
Kalau ada salah kata atau perkataan kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.